Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Alda Aldelina dengan NIM 1830105001 dari lokal TMTK 5A. Di sini saya akan membahas analisis network tentang CPM atau Critical Path Method. Sebelum kita mengetahui tentang tujuan dari CPM, langkah-langkah CPM ataupun contoh soal dari CPM, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu tentang definisi dari CPM. CPM menurut Jesse 2009, Critical Path Method adalah salah satu metode analisis yang berbasis algoritma yang digunakan untuk penjadwalan serangkaian proses kegiatan. Sedangkan menurut Levin 1972, metode jalur kritis atau Critical Path Method yakni metode untuk merencanakan dan mengawasi proyek. Dan yang ketiga, menurut Antonio 2002, Critical Path Method atau CPM adalah prosedur yang menggunakan analisis jaringan untuk mengidentifikasi tugas-tugas yang berada di jalur kritis, yaitu di mana setiap keterlambatan dalam penyelesaian tugas-tugas akan memperpanjang skala waktu proyek kecuali diambil tindakan. Jadi, CPM merupakan analisa jaringan kerja yang berusaha mengoptimalkan biaya total proyek melalui pengurangan waktu penyelesaian total proyek yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu tujuan dari CPM. Tujuan dari CPM ini ada 4. Yang pertama yaitu untuk memetakan semua langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek dan mengidentifikasi jadwal untuk setiap prioritas dan urutan yang terlibat. Yang kedua, menunjukkan hubungan tiap-tiap kegiatan terhadap keseluruhan proyek. Yang ketiga, mengidentifikasi hubungan yang harus didahulukan di antara kegiatan. Dan yang terakhir, menunjukkan perkiraan biaya dan waktu yang realistis untuk tiap kegiatan. Yang selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang langkah-langkah dari CPM. Langkah-langkah dari CPM ini ada 6. Yang pertama yaitu kita harus mengidentifikasi proyek dan menyiapkan struktur pecahan kerja. Dan selanjutnya, membangun hubungan antar kegiatan, memutus kegiatan mana yang harus terlebih dahulu dan mana yang mengikuti yang lain. Dan yang selanjutnya kita harus menggambarkan jaringan yang menghubungkan keseluruhan kegiatan. Setelah itu, kita harus menetapkan perkiraan waktu dan biaya untuk setiap kegiatan. Setelah itu, baru kita menghitung jalur waktu terpanjang melalui jaringan atau yang biasa disebut dengan jalur kritis. Dan yang terakhir yang harus kita lakukan dalam CPM ini yaitu menggunakan jaringan untuk membantu perencanaan atau penjadwalan proyek. Contoh soal dari CPM. Di sini bisa teman-teman lihat yaitu ada beberapa aktivitas, yaitu sebanyak 10 aktivitas. Bisa teman-teman lihat yang pertama yaitu aktivitas merancang pabrik. Yang kedua memilih lokasi, yang ketiga memilih pemasok, yang keempat memilih pegawai, dan sampai yang terakhir yaitu mendapatkan lisensi. Nah, aktivitas-aktivitas ini dilambangkan dengan kode-kode yang yaitu bisa teman-teman lihat merancang pabrik dilambangkan dengan kode A, memilih lokasi dilambangkan dengan B, dan memilih pemasok dilambangkan dengan C, sampai dengan yang terakhir yaitu mendapatkan lisensi. Aktivitas ini dilambangkan dengan kode J. Pada tabel selanjutnya, teman-teman bisa melihat yaitu tabel pendahuluan. Di sini dalam melakukan aktivitas merancang pabrik kita tidak mendahului kegiatan apapun. Dan dalam aktivitas yang kedua, memilih lokasi, yaitu di tabel ini ada pendahuluannya A. Itu artinya dalam memilih lokasi kita harus melakukan aktivitas merancang pabrik terlebih dahulu. Begitu juga dengan pemasok dan pegawai. Yang ketiga-tiga aktivitas ini di dalam tabel pendahuluan itu ada kodenya yaitu A. Artinya, teman-teman harus melakukan aktivitas perancangan pabrik terlebih dahulu. Begitu selanjutnya sampai dengan J.
Nah, di sini ada yang dua pendahuluannya, itu artinya dalam memilih operator, kita harus mendahului kegiatan atau aktivitas D dan G, yaitu aktivitas memilih pegawai dan G aktivitas mempersiapkan petunjuk operasi. Selanjutnya yaitu tabel normal dan tabel cepat. Tabel normal ini terdiri dari dua, yaitu waktu dan biaya. Waktu dalam merancang pabrik dibutuhkan waktu yaitu 12 M. M ini artinya months atau bulan. Dan sampai ke bawah teman-teman bisa melihat dalam mendapatkan lisensi itu waktu normalnya yaitu selama 6 bulan. Selanjutnya ada biaya normal. Biaya normal ini dalam merancang pabrik kita membutuhkan biaya yaitu sebesar $3.500. Sampai seterusnya teman-teman bisa melihat sampai ke mendapatkan lisensi yaitu biaya normalnya sebesar $900. Dan biaya cepat juga begitu. Biaya cepat jika kita melakukan aktivitas ini secara cepat, jadi waktu yang dibutuhkan yaitu selama 10 bulan, yang semula dari 12 bulan, jika kita melakukan secara cepat bisa menjadi 10 bulan. Ini artinya jika waktunya semakin cepat maka biayanya juga akan semakin tinggi, yaitu dari $3.500 menjadi $4.000. Nah, begitu caranya teman-teman cara membaca dari tabel ini. Selanjutnya yaitu dari tabel di samping kita dituntut untuk menentukan yang pertama yaitu jaringan kerja, yang kedua jalur kritis, yang ketiga waktu penyelesaian dan biaya total atau total biaya, yang keempat waktu dan biaya optimal. Penyelesaiannya yang pertama yaitu kita diminta untuk menentukan jaringan kerja dari tabel tersebut. Nah, cara dari menentukan jaringan kerja ini, caranya yaitu dengan cara membuat lingkaran yang pertama. Ini artinya teman-teman, yang lingkaran pertama ini ibarat kita memulai atau start ya. Saya diberi nama dengan lingkaran pertama. Yaitu yang selanjutnya kita buat lingkaran yang kedua. Nah, di lingkaran yang kedua ini kita melakukan aktivitas yaitu aktivitas A. Aktivitas A ini yaitu aktivitas merancang pabrik selama 12 bulan. Dan selanjutnya aktivitas B. Nah, pada tabel kita tahu tadi bahwa aktivitas B ini ada pendahuluannya yaitu A, merancang pabrik. Maka dapat kita simpulkan bahwa bentuk jaringannya seperti ini. Begitu juga dengan C dan D, itu pendahuluan kegiatannya yaitu adalah kegiatan A dan merancang pabrik. Begitu terusnya teman-teman bisa membuat jaringan kerjanya sampai kepada aktivitas yang ke J yaitu mendapatkan lisensi. Yang kedua yaitu menentukan jalur kritis. Menentukan jalur kritis ini ada dua cara. Yang pertama yaitu hitungan maju dengan menggunakan hitungan maju, dan yang kedua yaitu dengan menggunakan hitungan mundur. Yang pertama kita mencari yaitu dengan menggunakan perhitungan maju. Caranya yaitu teman-teman bisa melihat di sini kan ada 3 kotak dalam satu lingkaran. Di sini itu dinamakan dengan IS atau early start, paling cepat dimulai, dan di bawahnya kotak yang di bawahnya ini itu LS atau yang disebut juga dengan later start atau paling lambat dimulai. Nah, yang kolom kedua ini disebut dengan EF atau early finish atau paling cepat selesai, dan yang di bawahnya yaitu LF, paling cepat selesai. Cara jika kita menggunakan hitungan maju, caranya yaitu dengan cara menjumlahkan. Nah, karena kita memulai dari tadi pertama itu ibarat start, maka dimulai dari 0. Nah, selanjutnya kita menjumlahkan berapa lama waktu sebuah aktivitas itu dilakukan. Berarti 0 ditambah 12 jadinya 12. Begitu juga dengan
untuk mengisi kolom yang ini. Dijumlahkan 12 ditambah 8 yaitu 20. Begitu juga dengan aktivitas C dan begitu seterusnya teman-teman. Nah, apabila dapat kita lihat di lingkaran yang kelima ini ada dua buah aktivitas yang mendahului, yaitu aktivitas E dan aktivitas F. Nah, jikalau kita jumlahkan 20 ditambah 12 itu T2, 16 ditambah 18 itu 34. Jadi untuk mengisi kolom yang ini kita mengambil nilai yang tertinggi. Jadi kita masukkan nilai 34. Begitu juga dengan yang ini yang didahului oleh dua buah kegiatan, kita ambil juga nilai yang tertinggi. Selanjutnya kita melakukan perhitungan mundur. Perhitungan mundur ini yaitu dengan cara kita melakukan pengurangan dari arah kanan ke arah kiri. Dimulai dari 44 ini, berarti sama, kita samakan 44 juga. Selanjutnya kita kurangkan 44 dikurang 6 yaitu 38. Begitu selanjutnya kita kurangkan teman-teman, 38 dikurang 4 itu 34. 38 dikurang 8 itu 30 bulan. Nah, di sini dapat teman-teman lihat yaitu pada aktivitas yang keempat ini terdapat dua aktivitas yang mendahului, yaitu aktivitas G dan aktivitas F. Caranya yaitu kita mengambil nilai pengurangan yang paling rendah. Coba kita kurangkan teman-teman, 34 dikurang 18 itu 16, sedangkan 30 dikurang 8 itu 22. Jadi yang kita ambil yaitu yang terkecil yaitu 16. Begitu seterusnya teman-teman, dapat teman-teman kurangkan setelah melakukan perhitungan mundur dan perhitungan maju, kita dapat memperoleh jalur kritisnya, yaitu dengan cara melihat nilai yang di atas dengan nilai yang bawah itu memiliki nilai yang sama. Dapat teman-teman lihat itu pada slide ini yang memiliki nilai yang sama, yaitu yang A, yang C, dan yang F, dan yang I, dan yang J. Jadi dapat kita peroleh jalur kritisnya yaitu dengan yang ini teman-teman. Yang ini. Jadi dapat kita jumlahkan 12 ditambah 4 ditambah 18 ditambah 4 ditambah 6. Jadi hasilnya adalah 44 hari. Nah, di selain itu kita juga bisa hanya melihat pada slide setelah kita melakukan perhitungan mundur di penghitungan maju tersebut, kita langsung memperoleh nilainya, yaitu di sini 44. Bisa juga dengan cara yang pertama tadi, yaitu dengan cara menjumlahkan bulan-bulan yang kita peroleh jalur kritisnya itu, atau bisa juga dengan cara melihat hasil dari perhitungan kita tadi teman-teman. Ada dua cara untuk memperoleh berapa lamanya. Yang ketiga yaitu yang ketiga yang ditanya yaitu waktu penyelesaian dan total biaya. Nah, setelah kita dapatkan jalur kritis, kita jumlahkan bulan-bulan dari aktivitas-aktivitas tersebut, maka didapat waktu penyelesaiannya yaitu 44 bulan. Sedangkan total biayanya dapat teman-teman lihat pada tabel yang sebelumnya tadi. Teman-teman dapat menjumlahkan biaya-biaya yang ada pada tabel, yaitu biaya normal, karena di sini yang diminta yaitu dengan memakai biaya normal, maka didapat hasilnya yaitu $13.300. Yang selanjutnya yaitu waktu dan biaya optimal. Nah, cara perhitungan waktu dan biaya optimal ini kita dengan cara menambahkan 3 tabel ke arah kanan. Yang A yaitu waktu yang dipercepat, yang B penambahan biaya, dan yang C biaya optimal. Cara mencari yang A ini yaitu dengan cara waktu normal dikurang dengan waktu cepat. Cara mencari yang A ini yaitu waktu normal dikurang waktu cepat, berarti 12 dikurang 10 itu 2. Begitu juga seterusnya, 8 dikurang 8 0, sampai ke sini 6 dikurang 4 yaitu 2. Jadi waktu yang dipercepatnya itu selama 2 bulan. Begitu cara mendapatkan nilai yang di kolom A ini teman-teman. Untuk yang di kolom B itu tadi yaitu penambahan biaya. Penambahan biaya ini kita cari dengan cara biaya cepat dikurang biaya normal.
Berarti $4.000 dikurang $3.500, hasilnya 500. Begitu juga sampai di bawah ini teman-teman. Berarti $1.200 dikurang $900, yaitu $300. Nah, untuk tabel yang terakhir ini adalah tabel C. Tabel C ini, kolom C ini yaitu biaya optimal. Biaya optimal ini didapat dengan cara mencari kolom C ini, yaitu dengan cara membagi antara penambahan biaya atau yang B ini dengan A atau waktu yang dipercepat. Jadi 500 dibagi 2 itu 250, 0 dibagi 0 itu 0, 300 dibagi 2 150, sampai ke bawah 300 dibagi 2 sama dengan 150. Dengan A tadi itu adalah waktu yang dipercepat, cara mencarinya waktu normal dikurang waktu cepat. Yang B penambahan biaya dalam dolar, cara mencarinya biaya cepat dikurang biaya normal. Dengan yang C biaya optimal, penambahan biaya atau waktu yang dipercepat. Terima kasih, sampai di sana presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.